terima kasih. Saya memperkenalkan diri. Mungkin banyak yang saya belum kenal juga dari sini. Biasanya tidak tahu saya ada di sini. Banyak wajah-wajah yang saya tidak kenal, tapi banyak juga yang tidak saya kenal saat ini. Mungkin juga sebaliknya sama. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Yurendra Effendi, Ketua SPSI Kota Tasikmalaya. Sudah cukup lama sebagai aktivis buruh di Kota Tasik. Dan tadi Pak Adam juga sedikit mungkin bahwa saya juga inisiator atau perintis Partai Buruh di Kota Tasik yang insya Allah besok tanggal 14 Desember akan diundi nomor urut kepesertaan untuk 2024. Mohon doanya. Dan saya agak berbeda warna saat ini. Warna ini berjaki atau maka teguh gitu kan sakabala gitu kan. Jadi tadinya bareng jasnya sama, tapi sekarang warna oranye. Kenapa saya lagi pakai oranye di sini? Karena ada teman saya juga dari SBSI 92 dan SBSI. Kita serikat, sama-sama serikat pekerja, tapi beda bendera, walaupun sama sebenarnya perjuangannya. Tapi kalau dengan oranye, insya Allah semuanya akan disatukan. Jadi semua serikat akan satu bendera dengan warna oranye Partai Buruh. Oke, begitu perkenalan dari saya. Hari ini kita menyampaikan sosialisasi. Saya sebenarnya nggak perlu lagi apa yang harus disampaikan. Dengan canggihnya teknologi saat ini, dengan banyaknya media sosial, jauh-jauh sebelumnya, belum ditandatangani oleh gubernur saja, masyarakat nggak tahu berapa upah yang sudah akan ditandatangani gitu. Jadi ini cuma suatu legalitas dari pemerintah daerah menyampaikan bahwa upah Kota Tasikmalaya itu untuk tahun 2023 adalah sesuai dengan keputusan gubernur adalah sebesar 2.533.000 sekian. Jadi ada kenaikan sebesar 7,19%. Nah ini angka tadi yang disebutkan oleh Pak Teguh agak dipermasalahkan. Sama, Pak Teguh mempermasalahkan angka 7,19% adalah angka berdasarkan Permenaker nomor 18 tahun 2022. Dan itu tidak diakui oleh Apindo. Sama, kita dari Serikat Pekerja juga, Permenaker 18 juga kita tidak akui. Kita tidak mengakui Permenaker 18, apalagi PP 36. Kita tidak mengakui itu. Tetapi inilah fenomena yang terjadi 3 tahun terakhir. Semuanya upah ditentukan bukan oleh Dewan Pengupahan lagi, tetapi oleh regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerah juga sudah tidak bisa punya kewenangan apa-apa gitu. Saya sedikit mengulas perjalanan upah dari sebelum reformasi sampai saat ini, mungkin sekitar 25 tahun yang lalu. Jadi kalau seandainya kita bicara upah, waktu sebelum orde baru akhir dan awal reformasi, itu upah masih UMR judulnya. Jadi sekarang masih banyak juga yang mengatakan UMR sebenarnya itu karena masa lalu, upah minimum regional. Dasarnya adalah kebutuhan hidup minimal, KHM waktu itu. Jadi waktu itu upah diatur oleh ada Permenaker, saya lupa nomornya, KHM kebutuhan hidup minimal. Tahun 2023 lahirlah Undang-Undang 13. Undang-Undang 13 tahun 2023. Di sana diatur di pasal 88 diatur bahwa upah didasarkan dengan kebutuhan hidup layak. Kebutuhan hidup layak ini akhirnya mengacu kepada upah minimum kota dan kabupaten. Kalau dulu UMR itu Priangan Timur itu sama upahnya. Garut, Kota Tasik belum ada waktu itu, Kabupaten Tasik, Ciamis, Banjar itu sama upahnya. Kalau waktu UMR. Nah dengan lahirnya Undang-Undang 13 berubah jadi UMK. Jadi masing-masing daerah itu upahnya berbeda-beda. Di undang-undang tersebut juga diatur selain formulasinya KHR kebutuhan hidup layak, juga diatur sangat Dewan Pengupahan. Makanya terbentuklah Dewan Pengupahan Kota dan Kabupaten. Nah, siapa yang duduk di Dewan Pengupahan Kota dan Kabupaten adalah unsur dari pekerja dan unsur dari pengusaha plus pemerintah. Nah, yang hebatnya waktu itu sebenarnya jauh lebih baik waktu itu menurut kami. Walaupun waktu awal 2003 itu masih item KHL adalah 48